bukti gua yang goblok atau mereka yang kelewat pinter ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Menteri Agama dari Menteri Agama satu pindah ke Menteri Agama yang lain, adanya hanya ruwet. Sesuai dengan omongannya Pak Jokowi, ruwet. Hukum. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Jadi bullshit lah semua, mereka tidak pernah peduli sama azan. Yang mereka inginkan adalah melengsarkan Jokowi. Yang sayangnya, Gus Menteri memberikan amunisi. Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya itu udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di-generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Di fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Saya dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren nggak berkembang. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Inilah momen bersejarah saat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai imam di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Aga, Kabul, Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama Afghanistan tampak jadi makmum ibadah sholat zuhur yang diimami Presiden Jokowi. Salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta, pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya. Atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Hai. Pulang ya. Ngentot di hotel.
Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses